Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadrat jami' malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadrat jami' awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadrat mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ووصولهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Untuk mulai malam ini saya minta Ustadz Siraj buat jadi mukrinya nih, buat ngebaca biar ada manfaatnya buat kita semuanya. Coba Ustadz Siraj di Bismillahirrahmanirrahim. Wal fasiqu ala nau'aini fasiqun kafirun wa fasiqun fajirun. Fal fasiqul kafiru huwa man lam yu'min billahi wa rasulihi wa kharaja 'anil hidayati wa dakhala fi dhalalati kama qala Allah ta'ala fa fasaqa 'an amri rabbih, yakni kharaja 'an ta'ati amri rabbih bil iman wal fas bil imani. Kalau ngaji kitab harokatnya nggak boleh ada yang dikorupsi, kasih semuanya. Itu bedanya dengan ngaji Al-Quran. Kalau ngaji Al-Quran terakhirnya jangan dihidupin harokatnya. Ya, perlu diingetin. Jadi ini kebiasaan ini. Bil imani. Coba lanjut. Wal fasiqul fajiru huwa alladhi yashrabul khamra wa ya'kulul harama wa yazni wa ya'sillaha ta'ala wa yakhruju min ta'atil ibadati mana wa yakhruju min tariqil ibadati wa yadkhulu fil ma'siyati wa la ya'ti bisyirki. Ya, makasih. Ini sengaja kita bikin begini Ustaz Muslih biar kelihatan ada kerjasamanya dengan biar kita juga bisa koreksi mana yang harokatnya salah, dikit-dikit aja kita belajar nahwunya. Tapi bukan itu targetnya, supaya
Walaupun kita belajar tentang akhlaknya, tetapi tentang alatnya kita juga nggak lupain. Wal fasiqu ala nau'aini, dan bermula yang disebut orang fasik atau orang yang durhaka ala nau'aini, itu ada dua macam. Fasiqun kafirun wa fasiqun fajirun. Fasik kafir, orang durhaka yang kafir, dan fasik fajir yang melakukan dosa. Fal fasiqul kafiru, maka yang disebut fasik kafir, huwa, dia adalah man lam yu'min billahi, yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, wa kharaja anil hidayati, dan dia telah keluar dari hidayah, petunjuk, wa dakhala fid dhalalati, dan dia masuk ke dalam kesesatan, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, fa fasaqa an amri rabbih, maka dia telah durhaka dari perintah Tuhannya. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan melanjutkan kajian tentang bab taubat, bahwa yang disebut fasik itu dibagi dalam dua kategori menurut Imam Ghazali. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Orang yang fasik kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, orang jelas-jelas orang non muslim. Dia disebut istilahnya fasik kafir, udah fasik juga, kafir juga. Dia adalah yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulnya. Wa kharaja 'anil hidayati, dan dia telah keluar dari petunjuk Allah, nggak dapat hidayah. Wa dakhala fid dhalalati, dan dia masuk ke dalam kesesatan. Dia tidak menyembah Allah, bahkan dia menjadi musuh Allah. Bahkan dia menjadi anggota pasukannya setan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Setan itu punya pasukan, diantaranya adalah manusia yang sesat. Kalau kita ngelihat dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah telah memperingatkan, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ada syurga, ada neraka, itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai memperdayamu kehidupan dunia itu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan juga memperdaya kalian, yaitu tipuan-tipuan yang berasal dari setan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka katakan itu, jadikanlah dia sebagai musuh. Dalam hal-hal urusan agama kita harus saklek, nggak ada toleransi. Kalau dalam bersosial ada non muslim yang kemudian lagi kelaparan, jangan tanya agamanya, bantuin. Tapi kalau udah urusan agama, tidak ada kata toleransi. Fattakhiduhu aduwa, jadikan mereka sebagai musuhmu. Jangan kemudian, karena saya perlu sampaikan ini menjadi bagian dari jihad kita dalam menegakkan kebenaran. Di mana-mana setiap saya keluar kota tuh selalu dibikin kesian orang Jakarta lagi diseksa sama Allah. Kenapa diseksa sama Allah? Dia punya pemimpin bukan orang Islam, padahal mayoritas orang Islam. Lempangan ini mah kita perlu sampaikan, nggak boleh, dalilnya nggak ketemu. Fattakhiduhu aduwa, nggak bisa dijadiin pemimpin, orang kita orang Islam. Harus ada keberanian, nggak boleh tawar menawar. Tapi buat toleransi urusan sosial, kita tidak perlu tanya agamanya, tolongin setiap mereka yang dalam kesusahan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya setan itu punya pasukan. Dia ajak, dia kerahkan pasukannya supaya manusia masuk ke dalam kategori orang-orang yang bakalan masuk ke dalam neraka. Dia punya berbagai cara. Maka fasik kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah keluar dari hidayah. Wa dakhala fid dhalalah, dia masuk ke dalam kesesatan. Kama qala Allah Ta'ala fa fasaqa an amri rabbih, yakni kharaja an ta'ati amri rabbih bil iman. Dia keluar dari perintah-perintah Allah, ketaatan dia kepada perintah Tuhannya, dia keluar. Wal fasiqul fajiru, dan fasik yang fajir, huwa alladhi yashrabul khamra, yaitu orang yang minum khamar. Dia muslim, dia sholat, dia datang ke masjid, tapi pada waktu tertentu dia nggak tahan dirinya untuk minum khamar. Tuh fasik fajir, dia pendurhaka. Yashrabul khamra. Ada seorang sahabat yang dia sebenarnya boleh minum khamar, tapi dia kagak mau minum. Abdullah bin Hudzaifah pada masa Umar Ibn Khattab diutus untuk ikut perang, memerangi kaum Romawi. Dia ketangkap. Begitu ketangkap, dipenjara, dimasukin ke ruangan yang sempit, disuruh keluar dari Islam, pindah ke Nasrani. Nggak dikasih makan, kecuali dikasih minuman khamar dan maaf daging anjing. Dia tahu nih orang Islam nggak minum itu, dikasih tuh makanan dan minuman itu, dia nggak makan. Padahal dia bilang, ini minuman, ini makanan halal bagiku. Halal, dalam keadaan darurat halal. Dalam kaidah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan terdesak, darurat, boleh dia tuh, tapi sekedarnya aja. Tapi dia nggak mau bikin masuk itu makanan minuman yang haram. Saking dia jaga, nggak mungkinnya mempertahankan keimanan kemudian disengsarakan oleh Allah. Saya ngebaca kisah beliau, apa iya masih ketemu orang? Padahal diperbolehkan untuk itu. Dia nggak mau membiarkan ada makanan minuman yang haram masuk ke dalam perutnya. Pada saat dia akan disalib karena tidak mau keluar, disalib, diberikan siksaan yang lebih berat. Nggak, la ilaha illallah. Dia nggak menjadi orang yang ketakutan, tidak menjadi orang yang khawatir, karena Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang dia selalu berpegang teguh kepada Allah. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illahu fa anna tufakun. Emangnya ada lagi Tuhan selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang dia memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Ada lagi nggak Tuhan selain Allah? Nggak ada. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Fa anna tufakun, maka mengapa kalian masih bisa dipalingkan, masih berani melakukan dosa? Ini yang kebanyakan yang terjadi pada diri kita adalah fasik fajir. Dia Islam, pakaiannya Islami, KTP-nya Islam, keluarganya Islam semuanya, tapi dalam keseharian perbuatannya dia berani ninggalin sholat, dia berani untuk melakukan kezaliman. Apalagi yang dicontohkan di sini, yashrabul khamra wa yakulul harama, dia makan yang haram, bukan haknya. Urusan perut kadang-kadang menjadikan orang berani kepada yang dilarang oleh Allah. Banyak banget Pak. Kita kalau ngelihat potret di TV dah,
udah duitnya banyak banget, masih aja kesandung dengan masalah. Belum lagi kalau kita ngelihat apa yang terjadi dengan musibah yang sekarang asap di daerah Sumatera, Kalimantan. Itu kan gara-gara pengen masalah perut tuh. Mau ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya, dia rela dengan mengorbankan banyak orang yang meninggal dunia bahkan sakit karena pernafasannya. Itu jahat betul tuh manusia tuh. Makanya mudah-mudahan bisa selesai. Bisa ngebayangin kita ngeliat di TV, saban hari itu asap kagak hilang-hilang, pandangan cuman jarak 5 meter, ada yang 5 meter udah kehilangan. Asap, bukannya kabut. Kalau kabut sih masih nggak terlalu bahaya tuh. Kalau di puncak ada kabut, bahayanya cuma nggak ngeliat jalanan, tapi buat pernafasan nggak terlalu bahaya. Ini mah asap. Itu yang pada girang nyamuk tuh. Ayo aja lo, kemarin-kemarin fogging gua mulu, sekarang lu di fogging. Ya kan nyamuk kan disemprot di fogging namanya itu ya. Nah sekarang manusia di fogging. Yakulul haram, dia makan dari yang haram. Yang haram dia makan juga, dia nggak peduliin. Wa yazni, dan dia berzina, bukan haknya. Wa ya'sillaha, dan dia durhaka kepada Allah. Wa ya'sillaha ta'ala, dan dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Wa yakhruju min tariqil ibadati, dan dia keluar dari jalan ibadah. Diajak untuk berbuat kebaikan, nggak ada tertariknya aja. Masjid mau punya kegiatan apapun, nggak ada urusan, dia nggak mau ikut-ikutan. Dia keluar dari jalan ibadah. Kan kegiatan yang di masjid, kegiatan di majelis talim itu kan thariqul ibadah, jalan dia untuk mendapatkan pahala dari Allah, kedekatannya kepada Allah. Karena tidak ada sampai harta itu anak-anak kita akan menjadi manfaat kalau dia diajak untuk berbuat ibadah. Kalau nggak diajak berbuat ibadah mah nggak ada manfaatnya juga. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Dan tidaklah harta kalian dan tidaklah anak-anak kalian betapapun banyaknya, billati tuqarribukum indana zulfa, akan menjadikan dekat kepada kami, illa man amana wa amila salihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Dengan hartanya dia beramal baik, dengan anaknya dia semakin dekat kepada Allah. Bukan cuman banyak hartanya tetapi tidak dipergunakan di jalan Allah, dia tidak menjadi tertarik kepada jalan ibadah. Allah yang kasih rezeki, tetapi kemudian dia ketakutan, dia nggak mau berbagi untuk kebutuhan di jalan Allah. Makanya kemarin tuh kayak saya perlu sampaikan, Lebaran anak yatim 10 Muharram ini lagi diusik-usik dengan orang-orang yang anti dibilang bid'ah. Coba, kebangetan dangkal, ilmunya kebangetan dangkal. 23 kali kata yatim diulang dalam Al-Quran. 23, biar ketahuan bahasa Inggrisnya bisa gitu. 23 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam ulumul Quran, ketika terjadi pengulangan, mempunyai maksud bahwa pesan itu sering dilupakan oleh manusia, makanya diulang-ulang oleh Allah. Sama ketika peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun, hampir di semua surat peristiwa Musa dengan Fir'aun diceritakan tuh, diulang-ulang. Allah ingin menunjukkan bahwa perkara orang yang sombong yang bernama Fir'aun, perkara ujian dari orang yang berdakwah itu sangat
akan sering terjadi, makanya diceritakan berulang-ulang. Yang kedua, hikmah dari ayat yang diulang-ulang adalah itu menunjukkan bahwa pentingnya melakukan perbuatan tersebut. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ada yang bilang mengkultuskan 10 Muharram. Bukan mengkultuskan. Itu cara ulama kita ngajarin. Jangan sampai lu lupa dalam setahun, lu ingetin nih 10 Muharram. Cara sama seperti orang tua yang ngajarin anaknya. Boleh main sebebas-bebasnya, tapi setiap jam 12 kudu pulang. Harus sholat zuhur. Berarti dia bukannya mengkultuskan itu waktu. Cara orang-orang alim kita yang dahulu pendekatannya kayak begitu kepada kita. Masa nyantunin anak yatim 10 Muharram terus masuk neraka, kan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masa orang nyantunin ngeluarin anak yatim masuk neraka? Kan nggak mungkin. Harusnya tiap hari, cuman kan nggak pada berani tiap hari. Makanya paling kagak setahun sekali. Udah setahun sekali masih ada yang ngatain ini nih. Yang kita kadang-kadang demen banget, udah ngapa? Ilmunya belum seberapa dibandingkan dengan Wali Songo. Kadang-kadang Wali Songo masih dikatain. Lempengan itu mah kita rada gemes juga. Deh, bocah baru kemarin belajar 5 tahun di Madinah. Jenggotnya cuma 10 lembar, lagi mau ngatain Wali Songo. Dibilang Sunan Gunung Jati sebagai penyebar khurafat. Terus yang pakai apa? Wayang apa namanya itu? Sunan apa? Dakwahnya pakai wayang. Sunan Kalijogo dibilang itu bid'ah, mengada-ngada syirik. Masa iya mereka disebut waliyun min auliyaillah. Nah, ini maksud saya, kita kadang-kadang rada males ngomongin yang beginian, cuman kadang-kadang perlu kita sampein juga supaya mereka nggak kelewatan gitu, buat ngacak-ngacak tatanan beragama yang udah ada di Indonesia. Wa yakhruju min tariqil ibadah wa yadkhulu fil ma'siyati, dan dia masuk ke dalam perbuatan maksiat. Wa la ya'ti bisyirki, tapi dia nggak melakukan syirik, karena dosa yang paling besar syirik. Itu fasik, fajir, dosa besar semua dia kerjain, kecuali syirik. Zina ya iya, minum khamar ya iya, makan yang haram ya iya. Dia malas untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan agama. Hidupnya cuma bikin dosa, tapi dia nggak syirik. Tetap dia nyembah Allah, tetap dia percaya sama Allah, nggak nyembah pohon beringin, nggak nyembah menduakan Allah di dalam hatinya. Tetap dia takut sama Allah, artinya dia percaya bahwa Allah Tuhannya, cuma dia berani bikin salah. Itu fasik, fajir. Coba lanjutin Siraj. Wal farqu bainahuma annal fasiqal kafira la yurja ghufranuhu illa bisyahadati wat taubati qabla mautihi, wal fasiqul fajiru yurja ghufranuhu bit taubati wan nadamati qabla al mauti, fa inna kulla ma'siyatin asluha minasyahwatin nafsaniyati yurja ghufranuha wa kulla ma'siyatin asluha. Kenapa itu wa kulla? Yurja ghufranuha wa kulla ma'siyatin. Wa kullanya kenapa tuh? Kenapa wa kulla enggak wa kullu? Masuk ke sini atau ke fa inna. Iya, atau ke fa inna kulla ma'siyatin. Lanjut, wa kulla ma'siyatin. Wa kulla ma'siyatin asluha minal kibri la yurja ghufranuha wa ma'siyatu iblisa
kana asluha minal kibri fayambagi laka an tatuba min dzunubika qoblal mauti raja'an ayyaqbalakallahu kama qala Allah ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati. Al-ayah, yakni yatajawazu amma amilu biqabulihi at-taubata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Wal farqu bainahuma, dan beda di antara keduanya, perbedaan antara fasik kafir dengan fasik fajir. Ini dengan ada yang mukrinya jadi enak, jadi ngurangin kerjaan, ditambah lagi jadi terbiasa nanti kita. Sebenarnya kalau baca kitab itu asal berani aja sih, asal sering-sering baca, nggak berat-berat banget. Yang susah kayak Ustaz Sidik tuh ngafal Quran dah yang susah mah, karena harus diulang-ulang. Hah? Besok nggak hadir kenapa? Enggak, mukrinya beliau aja. Kita mau gantiin gitu. Iya, biar nggak kaget. Enggak. Lagian salah juga nggak jadi hina kok, nggak jadi ini, emang lagi baca bareng ya. Ya saudara. Nah, salah sendiri lu, kenapa nggak diharokatin gitu. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, annal fasiqal kafira, sesungguhnya fasik kafir itu la yurja ghufranuhu illa bisyahadati wat taubati qabla mautihi. Ya kan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول
annal fasiqal kafira, sesungguhnya fasik kafir, la yurja ghufranuhu, tidak diharapkan ampunannya, artinya tidak diterima permohonan ampunnya, illa bisyahadati, kecuali dia baca syahadat, wa taubati qabla mautihi, dan dia bertaubat sebelum matinya. Wal fasiqul fajiru, dan fasik fajir, ini yang kebanyakan yang terjadi pada diri kita, atau jangan-jangan boleh jadi kita masih berada di dalamnya. Yurja ghufranuhu bitaubati, dia diterima, diharapkan ampunannya, artinya diterima dia punya kesalahannya, dia mohon ampun kepada Allah, diterima. Bitaubati wan nadamati, dengan bertaubat, datang kepada Allah, mohon maaf, minta ampun, wan nadamah, dan menyesal, qoblal mauti, sebelum mati, paling terakhir banget sebelum mati. Kalau hadisnya lebih spesifik lagi, malam yughorgir, sebelum sampai ke tenggorokan nih, itu masih bisa tuh. Cuma masalahnya, siapa yang bisa menjamin dia bisa sadar pada saat itu nafasnya udah bergerak menuju ke kerongkongannya. Maka tidak berani kita coba-coba atau bertaruh, ntar kalau udah nunggu tua, kalau rambut udah putih semuanya, kalau udah punya cucu baru taubat. Pertanyaannya, siapa yang jamin kita sampai tua? Berapa banyak orang yang kagak pakai nunggu tua udah mati. Maka ketika ada seseorang yang datang kepada Allah bertaubat, itu adalah sebuah karunia besar. Karena tidak banyak orang yang mau mengaku di hadapan Allah dan berjanji berhenti untuk melakukan kesalahan. Buktinya, masjid-masjid pada saat sholat Jumat yang sembahyang banyak banget, itu menjadi rukun bagi seorang khatib untuk mengingatkan, ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau dengan bahasa yang lain diingetin pada saat sholat Jumat. Banyak orang, tapi tetap aja yang datang pada saat sholat asar, yang datang pada sholat maghrib, atau yang peduli dengan masjid, orangnya bisa dihitung. Kenapa? Ini bukti bahwa banyak orang yang tidak menerima pesan dalam berbuat kebaikan dari lantaran boleh jadi dia punya hati masih ditutup sama Allah. Ya kan, pada saat sholat Jumat banyak banget, ratusan orang, mungkin di masjid penuh, atau jangan-jangan sampai di bawah, karena kita belum pernah sholat Jumat di sini. Nyampe ke bawah, boleh jadi tuh. Tapi pada saat sholat tertentu, jangan kata zuhur, jangan kata nungguin lama, asarnya dah habis sholat Jumat, kosong lagi tuh masjid. Mengapa? Karena memang ternyata hidayah itu mahal, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Fa inna kulla ma'siyatin asluha minasyahwatin nafsaniyati, maka sesungguhnya tiap-tiap perbuatan maksiat atau durhaka itu aslinya, sebab utamanya minasyahwatin nafsaniyati, dengan sebabnya dari nafsu badan jiwanya, hawa nafsunya. Mau punya mobil, mau punya rumah, akhirnya dia menghalalkan berbagai cara, makan yang haram, ngumpulin duit dengan cara yang haram, menipu kiri dan kanan. Kalau buat orang-orang perempuan yang dia nggak kuat imannya, dia jual dirinya kepada orang-orang yang berduit supaya mendapatkan, itu kan nafsu, hawa nafsu dirinya untuk hidup senang, tapi dengan cara jalan keluar yang salah. Yurja ghufranuha, masih diharapkan, masih diterima itu dia permohonan ampunnya. Wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri, dan tiap-tiap maksiat yang asalnya dari kesombongan. Jadi ada dua, ada asal dari
perbuatan maksiat itu dari sebab hawa nafsu, maka dia masih diterima taubatnya. Tapi kalau dia maksiat durhakanya asluha minal kibri, dari kesombongan, sebabnya karena sombong, la yurja gufranuha, nggak diterima taubatnya. Taubat doang nggak diterima kecuali dia syahadat. Sama, dia harus ada peluang sebelum matinya, cuman kudu syahadat. Karena kesombongannya, orang-orang non muslim itu sombong. Sombong dalam pengertian dia nggak mau akui keberadaan Allah. Dan yang lebih jelas sombongnya lagi, dia nggak ngakuin dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, padahal Nabi Isa ngakuin. Sombongnya itulah yang kemudian tidak diterima taubatnya kecuali dengan syahadah, dia bersaksi kepada Allah. Wa ma'siyatu iblisa, dan durhakanya iblis, maksiatnya iblis itu kana asluha minal kibri, adalah asalnya dari lantaran sombong. Dia sombong karena diciptakan dari api, nggak mau dia sujud memberikan penghormatan kepada Adam yang dibuat dari api. Sampai diberikan kesempatan lagi untuk sujud, nggak mau juga. Sombong itu adalah orang yang taubatnya tidak diterima. Makanya sedikit saja ada rasa sombong dalam hatinya, mithqalu dzarrah, nggak masuk surga. Karena sombong itu selendangnya Allah. Nggak boleh ada orang yang pakai selendangnya Allah. Fayan bagi laka antatuba min dunubika qoblal maut, maka seyogyanya bagi kalian, bagimu, untuk bertaubat dari semua dosa-dosamu qoblal mauti, sebelum maut, sebelum kematian, rojaan, sebagai sebuah harapan, berharap an yakbalakallahu, semoga Allah menerimanya. Jadi masih harapan juga tuh. Belum tentu juga diterima. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, saya selalu mencoba mengkritisi ayat ketika yang dia udah kerjain jelas ngebangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang dia bangun bangunan Ka'bah, tapi dia masih bilang, ya Allah terima ini amalan. Kebaikan aja masih kita berdoa. Kalau sholat tarawih kita dianjurkan tuh, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Kebaikan masih kita ngeredek, kita mohon, ya Allah terima puasa kami, terima sujud ruku kami, bacaan Al-Quran kami, wa ta'abbudana, ibadah kami. Kita masih minta supaya diterima, karena ini menunjukkan bahwa ada orang yang beribadah tertolak, mardudatun la tuqbalu, dia tertolak. Makanya kita diajarin supaya terus minta diterima ibadah kita, apalagi taubat. Tapi kita tidak boleh putus harapan, rojaan an yakbalakallahu, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia Allah yang menerima taubat dari hambanya dan memaafkan dari segala kesalahannya. Yakni maksudnya adalah yatajawazu amma amilu, yaitu Allah memaafkan. Yatajawazu an, maka dia artinya afaan, ay lam yuakhir. Jadi kalau yatajawazu diikuti dengan an, maka itu berarti artinya dia tidak diseksa. Padahal yatajawazu itu bisa mengalahkan artinya kalau dia tidak bergandeng dengan an. Yatajawazu, Allah memaafkannya, amma amilu, dari apa-apa yang telah mereka lakukan, biqabulihi at-taubata, dengan diterimanya taubatnya. Nah ini at-taubata menjadi maf'ulnya. Biqabulihi, kadang-kadang masdar itu mempunyai amal seperti fi'il. Jadi bi an yakbalallahu at-taubata, sama seperti kalau di surat Al-Balad itu, au it'amun di masgobah, au it'amun fi yaumin di masgobah. It'amun masdar, tapi dia beramalnya amal fi'il.
memberi makan pada hari fi yaumin dzi masghobah, hari orang-orang pada kelaparan. Nah, ini menariknya bahasa Arab kayak begitu. Kadang-kadang masdar itu beramal seperti amal fi'il. Nah, rujukannya kepada Al-Quran, au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Dia pakai bentuknya masdar, tapi maksudnya adalah beramal memberi makan. Bukannya makanan tuh artinya makanan pada hari, bukan, tapi au it'amun memberi makan. Atau kalau ditakdirkan an yat'ima fi yaumin dzi masghobah. Jadi dia beramal fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Menarik ini pertanyaannya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bab tentang puasa. Bila engkau dalam berpergian atau sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Artinya boleh berbuka. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia di bulan puasa enggak mampu, di luar bulan puasa juga nggak mampu, bagaimana tuh? Dalam keadaan tua, mau gantinya kapan? Fafidyah, maka bayar fidyah. Tapi yang menarik itu ayat yang jarang diangkat oleh orang adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh wawunya masih waw atof tuh. Jikalau engkau berpuasa walaupun dalam keadaan lemah, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam perjalanan, khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Tapi kemudian bagaimana dengan orang yang berbuka puasa? Itu diberikan peluang, tidak juga jelek. Sama kayak orang haji, ada yang namanya nafar awal, ada yang nafar tsani. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Jadi ada, kalau ditanya peluang itu mau diambil apa enggak? Sama seperti perjalanan orang yang dalam perjalanan puasa. Di masa Nabi ada yang separuh puasa, ada yang separuh batalin. Maka itu kembali kepada diri kita. Kalau ditanya lebih utama adalah dia mempertahankan dirinya, tidak mau masuk ke dalam badannya makanan yang haram, karena dia tahu juga ada disiplin ilmu yang lain, nggak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesusahan kalau dia berpegang teguh kepada Allah. Kalau ditanya mana yang lebih utama, maka yang tadi tuh, dia tetap walaupun boleh makan minum khamar, dia nggak mau. Dan itu kalau dibuka lagi kisah panjangnya tentang Abdullah bin Hudzaifah. Ini seorang sahabat yang kepalanya dicium oleh 80 sahabat atas perintah Umar. Karena dari gara-gara dia mempertahankan keimanannya, dia nggak mau makan yang haram-haram, akhirnya dia bisa membebaskan 80 orang tawanan. Ini Abdullah bin Hudzaifah. Jadi selalu ketika teguh dalam memegang apa yang Allah perintahkan itu, maka dia akan selalu beriring dengan kemuliaan. Jadi pilihan tuh, Ustaz. Ente mau buka, ente mau apa gitu boleh. Tapi kalau orang-orang soleh, dia nungguin mati dalam keadaan puasa. Jadi udah bicara hakikat, bukan syariat lagi. Kalau secara syariat buka ente. Kayak di bab 2, bab taubat. Bab sabar dan sakit. Fa idza kuntum maridan fala tatamannau
afiyah, fala tatamannau al-afiyata. Apabila engkau sakit, janganlah berharap sembuh. Nah, itu kan yang waktu itu pernah kita bahas. Nah, buat tataran syariat, kalau berobat, kalau sakit berobat. Tapi kalau sudah tataran pada hakikat, dia cinta kepada Allah, nggak mungkin. Ini sakit ngapus dosa. Terjadilah seperti Ubay bin Ka'ab yang sampai mati dia dalam keadaan demam karena dia berdoa, ya Allah jangan kau sembuhkan demamku. Setiap sahabat pegang tangannya, itu sahabat kepanasan. Bisa dibayangin panasnya kayak apa? Sahabat pegang tangannya kepanasan. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang namanya secara khusus disebut oleh Allah. Gitu ya, Ustaz. Jadi memang tingkatannya nih kalau ngaji kayak begini akhirnya nanti saya sih ngarepin pada waktunya mana ada orang yang kagak mau mati dalam keadaan puasa, dalam keadaan suci. Hanya itu akan terjadi kalau ente tetap berpuasa dalam keadaan sakit, dia tetap berpuasa. Jangan disalahin juga. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, gitu ya. Itu kan ayatnya begitu. Cuman orang pembahasannya cuma sampai di situ doang biasanya tuh. Iya, Ustaz Sidik. Cuma sampai udah buka puasa kalau sakit, kalau tua biar fidyah. Sampai situ doang tuh. Enggak diterusin ayatnya sampai akhir ayat. Harusnya diterusin. Ente puasa aja kalau ente tahu mati juga matinya dalam keadaan puasa. Kan keren matinya dalam. Ya ntar kalau udah tua-tuaan dikit, jangan sekarang. Ada lagi. Kalau sekarang ngeri juga kita. Baik, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la 'aduwan illa khadaltah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.